Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Jana. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk membahas soal-soal di buku PR interaktif Intan Pariwara Geografi untuk kelas 11A. Yang akan kita bahas yaitu assignment 2 halaman 33 sampai 35 bagian A dan B. Kita menuju ke soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar hutan ya. Arti penting sumber daya alam pada gambar bagi kehidupan adalah titik-titik. Jawaban yang tepat yaitu yang A, menghasilkan udara bersih. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Perhatikan informasi berikut ya. Ini ada informasi ya. Informasi tersebut menunjukkan prioritas upaya perbaikan ekosistem laut tropis di Indonesia pada titik-titik. Jawaban yang tepat yaitu yang B, kawasan mangrove yang kritis dan rawan tsunami. Selanjutnya untuk soal nomor 3, soal HOTS. Pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia saat ini belum optimal. Bahkan di beberapa lokasi justru menyebabkan kerusakan lingkungan. Masyarakat belum menyadari sepenuhnya cara-cara yang tepat dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Masalah ini dapat diatasi melalui upaya titik-titik. Jawaban yang tepat yaitu yang B, peningkatan riset aspek kelautan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan. Selanjutnya untuk soal nomor 4, upaya mengoptimalkan potensi lestari pada proses penangkapan ikan adalah titik-titik. Jawaban yang tepat yaitu yang C, peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola perizinan. Selanjutnya untuk soal nomor 5, ya ini ada bahan bakar fosil. Langsung saja berdasarkan informasi tersebut, manusia perlu titik-titik. Jawaban yang tepat yaitu C, beralih memanfaatkan sumber energi terbarukan. Selanjutnya untuk soal nomor 6, perhatikan aktivitas berikut. Ada 5 aktivitas. Aktivitas pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan ditunjuk oleh angka A1, 2, dan 3. Selanjutnya untuk soal nomor 7, prinsip recycle hendaknya diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam. Contoh penerapan prinsip tersebut adalah titik-titik. Jawaban yang tepat yaitu yang E, penggunaan kaleng bekas untuk membuat vas bunga. Selanjutnya untuk soal nomor 8, tujuan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan adalah menjaga keadaan lingkungan agar kondisi ekosistem tidak terganggu. Contoh kegiatan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan adalah titik-titik. Jawaban yang tepat yaitu yang B, menanam rumput akar wangi pada lahan miring. Selanjutnya untuk soal nomor 10, perhatikan gambar berikut. Instalasi yang tampak pada gambar berguna untuk titik-titik. Jawaban yang tepat yaitu yang E, menetralkan kandungan racun pada air limbah. Nomor 10, penambangan batu bara secara open dilakukan dengan menggali tanah. Bekas galian membentuk lubang besar seperti danau jika terisi air. Lubang tersebut tampak kehidupan masyarakat sekitar. Upaya mengatasi dampak tersebut yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan dilakukan dengan titik-titik. Jawaban yang tepat yaitu yang B, melakukan reklamasi lubang bekas tambang. Selanjutnya untuk yang B, laut sering dijadikan sebagai tempat raksasa pembuangan sampah berbagai industri. Beberapa perairan di Indonesia mengalami pencemaran laut karena banyaknya sampah. Kondisi tersebut mengancam kelestarian sumber daya kelautan. Bagaimana mengatasi masalah tersebut? Jawab, keberlanjutan ekosistem laut sangat penting bagi lingkungan. Manusia memanfaatkan laut untuk kehidupannya. Meskipun demikian, pemanfaatan tersebut harus disertai upaya pelestarian dengan berbagai tindakan pencegahan. Misalnya, pencegahan pembuangan limbah ke laut yang umumnya sampah plastik. Nomor 2, mengapa energi surya tersedia melimpah di Indonesia? Jawab, secara geografis, wilayah Indonesia terletak di ekuator, tepatnya pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat sampai 141 derajat BT. Letak geografi tersebut menyebabkan wilayah Indonesia mendapat sinar matahari yang melimpah.
Wilayah Indonesia disinari matahari sepanjang tahun. Daerah ekuator mendapat radiasi matahari rata-rata yang tinggi sepanjang tahun. Energi sinar matahari atau energi surya berpotensi dikembangkan di Indonesia. Energi surya merupakan sumber energi bersih dan dampak negatif minimal bagi lingkungan. Nomor 3, mengapa barang tambang nikel sangat penting untuk mendukung perkembangan industri dan transportasi pada masa kini dan mendatang? Jawab, nikel merupakan bahan pembuat baterai untuk kebutuhan kendaraan listrik. Seiring makin menurunnya cadangan bahan bakar, fosil minyak bumi dunia, kendaraan atau mobil mulai beralih menggunakan tenaga listrik. Listrik dipasok dari baterai. Baterai kendaraan listrik berbahan baku nikel. Industri kendaraan listrik membutuhkan nikel. Seiring dengan meningkatnya produksi kendaraan listrik, kebutuhan nikel juga meningkat. Barang tambang nikel sangat penting untuk mendukung kegiatan industri dan transportasi pada masa kini dan mendatang. Nomor 4, tingginya tingkat pencemaran udara di perkotaan disebabkan oleh asap industri dan kendaraan. Bagaimana upaya menyelesaikan permasalahan tersebut dalam rangka pembangunan kota berwawasan lingkungan? Jawab, bertambahnya jumlah industri dan kendaraan bermotor di perkotaan menyebabkan peningkatan pencemaran udara. Upaya mengatasi pencemaran udara di perkotaan dengan prinsip berwawasan lingkungan dapat dilakukan dengan penghijauan, yaitu menambah jumlah pohon di perkotaan. Bertambahnya jumlah pohon mampu meningkatkan produksi oksigen. Selain itu, tumbuhan hijau menyerap karbon dioksida yang berasal dari gas buang kendaraan bermotor dan industri. Terakhir, nomor 5, perhatikan gambar berikut. Mengapa masyarakat memanfaatkan lahan dengan sistem teras sering seperti pada gambar? Jawab, sistem terasering biasanya diterapkan di daerah miring seperti perbukitan dan pegunungan. Teras ini terbentuk undak-undakan atau teras-teras sehingga air hujan tidak langsung mengalir menuruni lereng. Masyarakat memanfaatkan lahan di daerah perbukitan menggunakan sistem terasering untuk mencegah erosi tanah. Dengan sistem terasering, air hujan tertahan dan sebagian meresap ke tanah. Aliran air melambat sehingga menyebabkan erosi tanah. Demikian pembahasan soal asesmen 2, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.